Ada niat, maksud untuk sengaja masuk di Instagram yang sudah disita ataukah tidak. Saya dan Rumah Pancasila berpendapat bahwa penahanan yang dilakukan terhadap Dr. Richard Lee ini secara hukum. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Dr. Richard Lee ditahan terkait dugaan akses ilegal karena Instagramnya itu disita di dalam sebuah perkara ya tentang dugaan pencemaran nama baik. Sudah diletakkan sita berdasarkan permohonan dari kepolisian dan penetapan pengadilan negeri ya. Kemudian ada menurut kepolisian Dr. Richard Lee masuk, kemudian ada menampilkan beberapa konten ya di Instagram yang sudah disita. Kita lihat dulu ini komentar dari netizen ya, karena Dr. Richard Lee ini dianggap sebagai salah seorang dokter yang memberikan edukasi ya dan arahan kepada setiap perempuan yang menggunakan kosmetik untuk tahu kosmetik mana yang aman dan baik untuk digunakan. Beliau melakukan penelitian-penelitian, kemudian memberikan review dan edukasi tentang penggunaan kosmetik tertentu tanpa bayaran. Yang pertama ini dari Nina Septiani. Padahal dengan dia edukasi, para wanita kebantu banget. Jujur, merasa terbantu. Jadi tahu mana yang aman dan mana yang enggak, mana yang efektif dan mana yang enggak. Dan dia pun enggak dikasih bayaran apapun dari honest review-nya. Ini dari Mbak Nina Septi ini. Kita bicara yang pertama dari sisi hukum, apakah akses ilegal terhadap sebuah media sosial yang disita bisa dipidana? Ya. Ketentuannya jelas ya, diatur secara khusus di pasal 30 junto pasal 46 Undang-Undang IT ketika mengakses. Tetapi harus dilihat gitu loh, maksud dan tujuan seseorang masuk ke sana untuk apa. Jadi apakah ada niat, apakah ada mens rea untuk masuk di sana. Penting sekali mens rea itu, karena dengan adanya niat itu baru seseorang itu bisa dihukum ya, secara pidana. Harus dinilai secara baik. Nah, di dalam elektronik sendiri, Rumah Pancasila ya, saya tanya sama tim yang selalu berhubungan dengan elektronik dan cerdas di elektronik, kalau menaikkan sebuah status ya di Facebook dan sudah terbiasa untuk dikaitkan dengan Instagram, maka secara otomatis ketika kita menaikkan sebuah status di Facebook, dia akan langsung terkait dengan Instagram. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Dr. Richard Lee, ya, kita tidak tahu ya data fakta yang dimiliki polisi, dia menaikkan statusnya di Facebook-nya yang kebetulan tidak dilakukan penyitaan. Nah, kalau dari dulunya Dr. Richard Lee ini sudah selalu mengkaitkannya dengan Instagram, maka secara otomatis sistem di dalam elektronik itu akan bekerja sendiri. Jadi naikannya di Facebook, tapi dia langsung akan terkait langsung dan kemudian bisa muncul di Instagram. Itu menurut teman-teman yang ahli dan pakar di bidang elektronik di Rumah Pancasila yang menyampaikan. Jadi ini harus diteliti benar ya oleh polisi, oleh jaksa, dan nanti apalagi di ruang persidangan nih, diteliti secara benar gitu loh. Ada niat, maksud untuk sengaja masuk di Instagram yang sudah disita ataukah tidak. Kalau ternyata tidak ada niat, tidak ada keinginan untuk masuk di sana, maka tidak bisa untuk Dr. Richard Lee ini dipidana dengan pasal 30 junto pasal 46 Undang-Undang IT. Ini menurut pendapatnya Rumah Pancasila. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya adalah apakah ini bisa restoratif justice? Jadi restoratif justice itu diatur di beberapa peraturan Kapolri ya, peraturan Kapolri nomor 8 yang terakhir tahun 2021. Restoratif justice ini harus melibatkan pelaku dan juga korban. Ketika korban menyetujui untuk sebuah perkara dihentikan, maka restoratif justice ini dapat diterapkan. Karena untuk melakukan SP3 ya, terhadap sebuah perkara dalam proses penyidikan maupun di dalam proses penuntutan, itu harus ada kesepakatan perdamaian bersama dan kesepakatan dari orang yang merasa menjadi korban. Sehingga kemudian restoratif justice ini dapat diterapkan dengan cara ganti rugi terhadap korban, pemulihan
terhadap korban. Dalam kasus akses ilegal, maka korbannya itu harus jelas siapa. Yang melaporkan siapa. Apakah anggota polisi sendiri, ataukah ada masyarakat, ataukah negara, ataukah siapa. Dan juga harus dijelaskan secara rinci ya. Di dalam proses penuntutannya nanti, kerugian yang timbul itu apa dengan dia memasuki sebuah Instagram yang kebetulan sudah disita oleh pengadilan negeri berdasarkan permohonan daripada penyidik. Sebab kalau ternyata tidak ada kerugian dan tidak ada maksud, maka tidak boleh untuk divonis bersalah. Ini untuk Dr. Richard Lee. Yang ketiga, apakah dalam perkara ini pantas Dr. Richard Lee itu dilakukan penahanan? Nah, di dalam undang-undang tentang kehakiman ya, Undang-Undang nomor 48 kalau saya tidak salah, tahun 2009, khususnya pasal 8 ayat 1. Ya. Di sana ditegaskan bahwa terhadap orang-orang yang ditangkap, orang-orang yang ditahan, orang-orang yang dituntut itu wajib untuk dianggap tidak bersalah. Sampai dengan ada putusan pengadilan yang tetap menyatakan bahwa mereka itu bersalah. Itulah kenapa di dalam KUHP ya, pasal 21, itu dijelaskan bahwa seseorang itu hanya dapat dilakukan penahanan apabila ancamannya 5 tahun dan kemudian ada unsur-unsur objektif dan subjektif. Apakah dia akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya. Ini harus dimasukkan sebagai catatan untuk melakukan penahanan terhadap seseorang yang dipersangkakan dan kemudian akan didakwa dan dituntut. Saya melihat bahwa di dalam perkara Dr. Richard Lee itu terbukti bahwa yang bersangkutan ini setelah awalnya menolak penangkapan, tapi seterusnya melakukan sebuah upaya kooperatif untuk selalu datang di dalam setiap proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Sampai dengan perkara ini kemudian dinyatakan P21 atau lengkap berkasnya. Maka kemudian langkah berikutnya yang akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya adalah menyerahkan tersangka bersama barang buktinya, biasanya dalam hukum disebut tahap 2 ya, kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan dakwaan dan tuntutan ke muka pengadilan. Cukup menarik ketika sudah P21 karena sifat kooperatif daripada Dr. Richard Lee, justru yang bersangkutan ditahan. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita, dalam rangka apa dia ditahan. Karena kalau dia kooperatif untuk hadir di muka sidang, maka secara hukum dia harus diberikan ruang. Ruang untuk apa? Ruang untuk menyiapkan alat-alat bukti ketika dia melakukan pembelaan di muka sidang. Penahanan tidak perlu dilakukan sehingga ada keseimbangan nih antara negara dan juga masyarakat yang dituduh melakukan sebuah perbuatan melawan hukum ketika mereka berada di sidang. Sama-sama bebas untuk mencari alat-alat bukti melalui umpamanya ahli, melalui saksi, sehingga hakim nanti akan mendapatkan begitu banyak data ya mengenai kesaksian-kesaksian dan alat-alat bukti untuk kemudian memberikan putusan yang adil sehingga menjadi pedoman kita bersama. Agar orang-orang yang memiliki niat baik ini loh, maksud baik untuk memberikan edukasi, memberikan review, untuk menolong manusia-manusia yang hidup di rumah Indonesia dalam mengkonsumsi sesuatu produk gitu, harusnya mendapatkan rewards atau penghargaan, mendapatkan sebuah pujian, bukan kemudian mereka ini justru dimasukkan di dalam penjara. Sehingga makin banyak orang yang berusaha untuk memberikan kebaikan-kebaikan di rumah Indonesia. Dengan kecerdasan-kecerdasan dan kemampuan-kemampuan yang mereka miliki. Tidak hanya diam dan kemudian masyarakat Indonesia salah di dalam mengkonsumsi barang-barang yang sebenarnya akan merusak kesehatan kita. Khususnya dalam hal ini kecantikan ya, di rumah Indonesia. Sehingga saya dan Rumah Pancasila berpendapat bahwa penahanan yang dilakukan terhadap Dr. Richard Lee ini secara hukum tidak tepat, tidak memberikan rasa keadilan,
tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan kepastian hukum bagi kita. Harapannya nanti tahap 2 di kejaksaan untuk diberikan penangguhan ya terhadap Dr. Richard Lee, untuk dia nanti kemudian mampu mencari bukti-bukti ya, sehingga mampu untuk menyeimbangkan kedudukan di muka sidang. Kalau ternyata jaksa tidak mau untuk memberikan penangguhan penahanan ya, mudah-mudahan hakim ya di pengadilan negeri di mana nanti sidang ini akan dilaksanakan itu dapat memberikan penangguhan penahanan terhadap yang bersangkutan setelah mencermati secara baik permasalahan yang didakwakan dan akan dituntut kepada Dr. Richard Lee. Ini menjadi sebuah pedoman bagi kita semua ya ke depan ya, tolong agar jangan sampai kita memanfaatkan ketentuan hukum untuk kemudian menyengsarakan orang-orang yang dituduh oleh negara melakukan kejahatan dan belum ada putusan yang pasti. Karena Undang-Undang Kehakiman sendiri menyatakan setiap orang yang ditangkap, ditahan, diproses hukum, dituntut, harus dianggap sebagai orang-orang yang tidak bersalah sampai dengan ada putusan tetap di mimbar persidangan. Oleh karena itu, maka janganlah sembarang melakukan penahanan terhadap orang-orang yang kooperatif, apalagi tidak memiliki niat jahat untuk berbuat kejahatan di rumah Indonesia. Mari beri komentar dan semoga menjadi baik bagi kita semua ya. Buka mata, buka telinga, buka hati. Menggunakan tangan untuk menolong orang, menggunakan hati untuk mengasihi sesama. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Selalu sehat di rumah Indonesia. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan penyiksa kebenaran. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan pembunuh keadilan. Karena ruang sidang adalah untuk kebangkitan